Terima kasih atas kesempatan. Kami ingin menceritakan atau sharing tentang bagaimana transformasi PTPN. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Edi, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa transformasi PTPN ini bersamaan waktunya dengan pandemi COVID. Jadi kita di satu sisi kita melakukan transformasi, di sisi lain juga itu menghadapi pandemi. Jadi dari beberapa hal, dari beberapa perspektif ada kelebihannya karena kami sudah menyiapkan sebelumnya. Sebelum akhir tahun 2019 kita sudah mulai melakukan persiapan. Sebagaimana diketahui PTPN ini ada 14 PTPN, PTPN 1 di Aceh sampai PTPN 14 di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Secara umum PTPN yang dijadikan dibentuk holding pada tahun 2014 itu terjadi keragaman performa. Jadi masing-masing punya permasalahan masing-masing. Ada di PTPN 1 sejak terjadi gangguan keamanan atau sebelum tahun 2000-an, sebelum rekonsiliasi. Itu dampaknya masih terus sampai beberapa waktu yang lalu. Kemudian PTPN 2 di Medan terkait dengan persoalan keamanan ya, terutama setelah krisis moneter tahun 98 itu lahan akhirnya bicara masyarakat. Kemudian PTPN 6, 7 dan 13 itu ada persoalan terkait dengan perencanaan investasi yang kurang prudent. Kemudian PTPN 8 sendiri di Jawa Barat itu sudah lebih dari 21 tahun. Setahun 2000-an itu komoditi utamanya adalah teh itu mengalami satu istilah kami sudah sunset. Jadi itu beberapa persoalan. Kemudian kita juga punya persoalan di PTPN gula. PTPN memiliki 45 pabrik gula, namun kondisinya juga sudah cukup lama terdistorsi. Kita tahu di industri gula banyak hal kebijakan yang kadang-kadang bisa mempengaruhi kelangsungan dari satu industri itu. Jadi keragaman ini terjadi. Sebenarnya holding dibentuk tahun 2014 itu untuk menyelesaikan masalah itu. Cuma dalam perkembangannya tidak secepat yang diharapkan oleh pemegang saham. Ada faktor-faktor internal eksternal. Ketika kami ditunjuk sebagai CEO pada akhir tahun 2019, kami timnya semua baru, kita meng-hire konsultan, maka kami melakukan transformasi. Jadi sebelum krisis terjadi, kami telah menyusun transformasi secara holistik dan komprehensif. Semua aspek bisnis kita transformasikan. Kemudian terkait dengan masa krisis ini, saya mengutip pernyataan Bapak Presiden bahwa justru di saat krisis, dan itu kita sadari by design kami lakukan semacam lompatan-lompatan. Bagaimana krisis ini kita sebagai entitas yang memang memiliki persoalan-persoalan terkait dengan persoalan korporasi yang strategik, sekaligus kita melakukan lompat-lompatan, dan itu ternyata prediksi kami benar. Dan nanti akan kami jelaskan bahwa apa yang menjadi premis yang kami susun ketika transformasi sebelum berlangsung ternyata benar. Nanti akan kami jelaskan belakang. Lanjut. Jadi kunci daripada transformasi PTPN ini sebenarnya ada dua. Satu, transformasi terkait dengan perubahan organisasi, sumber daya manusia, culture dan operasional dan sebagainya. Yang kedua, itu transformasi keuangan. Jadi sebelum kita melakukan transformasi keuangan itu, beberapa PTPN, ini PTPN itu dari 14 itu yang sehat sama sekali itu PTPN 345. Yang lainnya sebenarnya bermasalah. Kemudian kita juga mengcapture persoalan-persoalan terkait dengan finansial. Jadi persoalan finansial boleh dikatakan hampir sebagian besar PTPN terjerat oleh debt-nya, debt trap, sehingga tidak mampu melakukan recovery. Nah, untung kami didukung oleh pemegang saham dari Kementerian BUMN luar biasa. Kita sudah menyelesaikan transformasi keuangan, jadi itu sebagai prasyarat. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka perubahan-perubahan yang kami lakukan langsung berdampak nyata terhadap kinerja operasional terutama, dan tentu akan
berdampak kepada perbaikan kerja finansial. Lanjut. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, PTPN ini sebenarnya adalah BUMN perkebunan yang sudah ada jauh sebelum Indonesia ada. Jadi sudah umurnya itu sejak tahun 1840-an itu sudah ada. Jadi bayangkan sudah lebih dari 150 tahun, asetnya bagus, tetapi kita memiliki areal planted area itu hampir 900.000 hektar, ya kan? Dibandingkan perkebunan swasta sejenis, PTPN paling besar. Tetapi kalau kita cerita, kalau pendapatan juga kita cukup besar. Bahkan tahun ini pendapatan kami kalau ini angka tahun 2019. Pendapatan kami tahun ini itu sudah target kami di atas 55 triliun. Ini tahun yang lalu baru 35,5 triliun. Tetapi kalau kita cerita tentang net profit margin itu rugi. Jadi tahun 2019 ruginya 2,5 triliun, tahun lalu itu 1,4. Tahun ini, jadi tahun ini net profit margin sampai dengan bulan Agustus itu sudah positif 7,4%. Jadi kalau ada pembanding itu beberapa 3 perusahaan perkebunan jenis, kita sudah di atas yang terbaik. Itu yang kita kita raih di tahun ini. Lanjut. Jadi transformasi yang kami lakukan tentu secara kultural, secara operasional kami merubah mindset, merubah perspektif seluruh jajaran dari yang business as usual menjadi continuous improvement. Kemudian tadi saya sampaikan restitusi keuangan itu menjadi dasar, menjadi prasyarat untuk melakukan operational excellence. Kemudian ya kita yang jelas yang dengan adanya perubahan struktur daripada PTPN Holding yang tadinya strategic holding menjadi operating holding, maka antara PTPN terjadi cross fertilization, jadi kerjasama di antara PTPN bisa berlangsung. Sebenarnya kalau cross fertilization dilakukan pada saat holding terbentuk, bahkan sebelum holding terbentuk pun, kalau itu dilakukan sebenarnya permasalahan PTPN tidak serumit seperti 2 tahun yang lalu. Lanjut. Sebentar. Jadi ini gambaran sebelah kanan, ya kan. Jadi pada tahun 2020 kita masih rugi sampai dengan bulan Agustus 700 miliar. Tahun ini sampai dengan target tahun ini 2,7 triliun, tapi sampai dengan bulan Agustus kami sudah 2,3 triliun. Lanjut. Barangkali ini apa yang ingin kami sampaikan tentang strategi transformasi dari strategik ke operating. Jadi kita mulai tahun 2020 transformasi mulai berlangsung. Jadi kita melakukan 5 aksi korporasi. Ya. Pertama, operational excellence. Operational excellence itu bagaimana kami sebagai perkebunan itu bisa meningkatkan produktivitinya, menurunkan cost of production-nya sehingga secara best practice. Nanti akan saya sampaikan apa yang sudah kami capai. Kemudian organisasi dan SDM kita tata ulang. Jadi kalau dulunya PTPN itu ada 14, itu masing-masing memiliki 1 dirut dan 3-4 direktur. Itu sejak tahun 2020 itu di masing-masing PTPN hanya ada 1 direktur dan 3-4 SEVP. Dengan demikian garis komando memang benar-benar menjadi satu. Jadi saya sebagai CEO itu memiliki otorisasi penuh untuk menggerakkan organisasi dengan jumlah karyawan 150.000. Yang ketiga adalah optimalisasi aset dan kemitraan. Jadi kita membuka opsi untuk membangun kolaborasi dengan pelaku usaha baik di dalam dan luar negeri. Juga kita aset-aset PTPN ini mungkin di antara peserta webinar juga mengikuti perkembangan seperti di Jawa Tengah, di Batang itu ada kawasan industri yang didedikasikan untuk investor-investor dari China itu pilihan kami. Kemudian kami juga memiliki kawasan-kawasan pengembangan residensial di Medan dan kawasan industri di Sumatera Utara juga. Jadi kita berkolaborasi dengan ekosistem nasional.
Kemudian restitusi utang sudah selesai di kuartal 1 2021. Dengan adanya restitusi utang ini maka ada relaksasi pembayaran pokok utang, relaksasi bunga, kemudian ada tenor yang dipanjangkan sehingga kami memiliki waktu yang cukup untuk memperkuat struktur keuangan maupun struktur aset dan struktur operasional kami. Dan ini sangat didukung oleh pemegang saham. Saya kembali lagi, saya termasuk orang yang mengatakan, yang percaya bahwa pada satu kadar tertentu persoalan atau permasalahan di korporasi itu memang harus diselesaikan oleh pemegang saham. Dan terkait dengan PTPN itu pemegang saham itu hadir. Kemudian yang kelima adalah resolusi perusahaan. Jadi PTPN mungkin di antara peserta webinar juga mendengar bahwa pada tanggal 17 Agustus kami sudah membentuk Sugar Company PT Sinergi Gula Nusantara, di mana nanti seluruh pabrik gula di PTPN ini akan kita jadikan satu. Target kami bahkan akan melipat gandakan produksi dalam waktu 3 tahun. Sehingga harapan pemerintah, harapan kita semua untuk swasembada gula konsumsi pada tahun 2024 bisa dilaksanakan. Jadi secara sederhana dapat disampaikan, jadi dari perubahan yang tadinya itu strategic holding menjadi operating holding itu ada di sebelah kiri, tengah dan kanan. Jadi dulunya itu masing-masing PT memiliki kebijakan sendiri, mengadakan pengadaannya juga sendiri, kemudian menjual barangnya sendiri, bahkan banknya itu akunnya itu hampir 1000, kemudian bank-banknya itu lebih dari 50, masing-masing punya bank sendiri, tidak bisa terkendali, tidak bisa diawasi, dan tentu ada hal-hal terkait dengan kekuatan polling power juga tidak terbentuk. Jadi itu yang sehingga kami akhirnya pertama menyusun portofolio. Jadi portofolionya usahanya dulu banyak kali. Jadi kami akhirnya menata ulang portofolio komoditi itu hanya 5. Di mana pertama adalah kelapa sawit yang merupakan 68% dari revenue total, kemudian yang kedua gula, yang ketiga karet, yang keempat teh dan kopi. Yang lainnya kita akan kerjasamakan. Jadi kita memiliki beberapa, misalkan ada destinasi wisata, itu kita kerjasamakan dengan pihak-pihak yang memahami industrinya. Demikian juga kami ada punya tambak tadinya. PTPN punya tambak. Kami kerjasamakan dengan perusahaan yang paham, dan itu luar biasa. Lonjakannya luar biasa karena kita paham betul, karena kita tidak memiliki expertise di bidang itu. Jadi dulu semua, bahkan kita PTPN juga memiliki produksi air dalam kemasan, Pak Beni. Jadi memang tidak fokus. Oleh pemerintah, oleh Pak Menteri BUMN, terutama kita fokus dalam kaitan dengan food and energy security. Maka ke depan PTPN itu akan memperluas dan memperbesar produksi CPO, kemudian yang kedua memperbesar dalam produksi pergula. Untuk CPO itu kita juga nanti maupun gula kita sudah masuk ke industri hilirnya. Salah satunya pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin kita melonsing merek brand nasional kita, yaitu Nusa kita, yang salah satu 2 produk yang besar adalah minyak goreng, pabriknya di Sumatera Utara. Targetnya adalah 4 tahun ke depan bisa mengambil 6% dari share minyak goreng itu dengan produksi 250.000 ton untuk gula minyak goreng retail. Kemudian untuk gula kami itu dedikasikan nanti pada tahun 2024 itu 400.000 ton gula retail. Nah, itu setara dengan 10% dari konsumsi gula retail. Kalau itu terjadi, maka dari sisi korporasi pasti baik, tapi ada juga yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah dari sisi kepentingan nasional. Ketika pemerintah membutuhkan operasi pasar, itu BUMN, PTPN sebagai BUMN bisa dijadikan alat atau instrumen untuk hadirnya negara, sehingga volatilisasi harga tidak terjadi di sektor retail. Jadi kita ada 6 langkah yang terkait dengan peran BUMN, peran PTPN sebagai
holding operating. Yang pertama adalah melakukan hal yang terkait dengan quantity cash split. Jadi kita sekarang ini seluruh data-data terkait dengan cash itu dikendalikan oleh holding. Kemudian proses kita re-engineering lagi, ditata ulang, ada beberapa yang kita customize, beberapa kita perbaiki. Kemudian kita juga memiliki cost reduction program. Cost reduction program ini kami didukung oleh konsultan. Itu targetnya itu khusus untuk kelapa sawit itu tahun depan itu secara cost kita itu sudah kompetitif. Kalau secara productivity tahun depan target kami sudah ada di level paling atas di industri kelapa sawit. Ini sebagai contoh terkait dengan program-program strategi yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, organisasi di redesign lagi, ada dibentuk sugar company gula. Kemudian kita juga melakukan terkait dengan kapabilitas SDM maupun terkait culture. Jadi supaya kami sebagai pekebun atau katakan sebagai planter bisa mendevelop kemampuannya untuk mampu menjalankan peran dan tugas pokoknya sesuai dengan industrinya. Dan yang ketiga, kita mengoptimalisasi aset-aset kita cukup banyak, dikapitalisasi menjadi 1 miliar lebih baik. Kemudian kita juga tadi sudah debt konsolidasi sudah dilakukan, cash flow kami pegang, procurement barang-barang besar itu sudah kami pegang. Sehingga dengan polling power baik di dalam procurement maupun pemasaran, itu bisa, kalau untuk pengadaan itu bisa efisiensi sampai 10-15%. Di dalam pemasaran, karena kita menguasai volume besar itu bisa 10% kita bisa mendapatkan harga lebih baik. Kemudian yang lainnya terkait dengan entitasnya kita regrouping, kemudian downstream maupun upstream kita perkuat, dan terakhir tadi revitalisasi gula terkait dengan kemandirian gula nasional. Lanjut. Jadi itu semua kita didukung oleh tadi disampaikan oleh Pak Tiko bahwa core value akhlak itu menjadi core value juga seluruh BUMN. Jadi semua BUMN sekarang menggunakan core value akhlak. Ada 6 elemen value yang menggerakkan atau menjadikan sistem nilai di perusahaan. Jadi PTPN visinya adalah menjadi perusahaan yang terkemuka di Indonesia. Kita memiliki keunggulan operasional. Kalau keunggulan operasional, jadi sebagai komoditi sebenarnya sederhana sebenarnya. Sebagai produsen komoditi itu key point-nya sederhana, yaitu bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan sehingga cost price atau beban pokok produksinya itu lebih baik atau setara best practice. Jadi apapun itu komoditinya, apa komoditi tambang, komoditi perkebunan atau komoditi pangan, kalau ingin memiliki competitiveness yang sustainable, maka harus bisa mengendalikan cost tadi, dan itu dicapai dengan operational excellence. Itu yang kami lakukan. Lanjut. Baik, Pak Gani izin. Waktunya sudah melampaui 20 menit. Oke, mungkin saya langsung ke halaman terakhir. Jadi saya ingin menyampaikan, nanti ini materinya bisa di-share. Jadi satu lagi. Jadi kami ingin menyampaikan hasil dari apa yang kami lakukan, bahwa dari sisi, saya sampaikan karena sebagai penghasil komoditi, dari sisi kinerja operasional, itu CPO kami itu naiknya 18% dari tahun lalu secara total. Itu jarang terjadi di perusahaan perkebunan. Kenapa ini kami lakukan? Karena seperti saya sampaikan, kami melakukan lompatan atau istilah kami penyalip di tikungan. Maka ketika pandemi sedang mulai menyentuh ke kegiatan perusahaan kami melakukan lompatan, melakukan pemupukan sampai 1,5 kali dari tahun sebelumnya. Lalu kami melakukan pembelian TBS 1,5 kalinya. Itulah menyebabkan produksi kami naik 18%, harga pokok kami atau cost price kami turun 14%, produksi kami turun 30%. Itulah yang menyebabkan secara sales-nya naiknya luar biasa, net profit-nya juga luar biasa, EBITDA, bahkan EBITDA tahun ini sebenarnya sudah
melampaui target 4 tahun ke depan. Mungkin barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah dukungan pemegang saham sangat menentukan di samping apa yang kami lakukan sebagai CEO dan seluruh jajaran. Terima kasih.